warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riha Zahratul Janah, NIM 241414001, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Video ini sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dalam video ini saya akan bercerita tentang salah satu tokoh hebat, yaitu Imam Al-Ghazali, seorang ulama, cendekiawan, sufi yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus, wilayah Khurasan, Persia, kini disebut Iran, pada tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi. Namanya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ayah beliau bernama Muhammad dan ibu beliau bernama Zahra Al-Ghazali. Beliau seorang teolog besar Muslim dari Persia, hakim, ahli filsafat Islam terkemuka dan juga sufisme. Sampai sekarang, nama Al-Ghazali menduduki urutan teratas di dunia Islam dalam soal pemikiran sufi. Gelar beliau Al-Ghazali At-Tusi terkait dengan ayahnya yang seorang pemintal bulu kambing, yaitu Al-Ghazalah, dan At-Tusi tanah kelahirannya di Bandar Tus, Khurasan. Sementara gelar Asy-Syafi'i merujuk pada mazhab Syafi'i yang beliau anut. Imam Al-Ghazali dikenal di bidang ilmu kalam yang merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah. Sementara di bidang hukum Islam, fikih dan usul fikih, beliau merupakan tokoh Syafi'iyah. Beliau diangkat menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad, pusat ilmu terbesar pada masa itu. Keilmuan Al-Ghazali berkembang pesat. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, logika, usul fikih, tafsir, dan hadis, sehingga beliau memiliki beberapa nama julukan, yakni Al-Imam Hujjatul Islam, Zainul Abidin, A'jubah Az-Zaman, dan Al-Bahar. Pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dalam usia 50 tahun, Imam Al-Ghazali meninggal dunia dan dimakamkan di Tabiran, Kasabah, yaitu kota Tus. Imam Al-Ghazali memulai pendidikan awal dengan belajar Al-Quran dari sang ayah. Setelah ayahnya wafat, beliau dan saudaranya Abu Al-Futuh Ahmad diasuh oleh sahabat ayahnya yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Rizqani, seorang sufi besar di bawah asuhan Al-Rizqani. Imam Al-Ghazali tidak hanya mempelajari ilmu fikih, tetapi juga mengenal kehidupan spiritual para wali, syair-syair muhabbah atau cinta kepada Tuhan, serta dasar-dasar Al-Quran dan Sunnah. Pada usia sekitar 15 tahun, antara tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali melanjutkan studinya ke Mazar Daran, Jurjan. Di sana ia menimba ilmu fikih selama 2 tahun kepada Abu Nasr Al-Ismaili. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Nisabur untuk belajar kepada Imam Al-Juwaini, seorang tokoh besar dalam teologi Asy'ariyah. Meskipun Al-Juwaini dikenal sebagai teolog, beliau turut mengenalkan filsafat dan logika dalam ilmu kalam. Bakat keilmuan Al-Ghazali semakin terlihat. Beliau tidak hanya menguasai fikih dan teologi, tetapi juga mendalami tafsir, hadis, usul fikih, logika, dan berbagai ilmu lainnya. Karena kecerdasannya, Al-Ghazali diangkat sebagai asisten Al-Juwaini. Beliau dikenal sebagai pemikir muda yang kritis dan mampu menjawab tantangan pemikiran filsafat Yunani pada zamannya. Di Universitas Nizamiyah, beliau menghadapi berbagai aliran pemikiran dan semakin mengasah kemampuannya dalam menyampaikan pemikiran dan ijtihad. Selain menguasai ilmu syariat dan filsafat, Imam Al-Ghazali juga memperdalam ilmu tasawuf. Dalam bidang ini, beliau belajar kepada Imam Yusuf Al-Nasaj dan Abu Ali Al-Fath Ibnu Muhammad Al-Farmadi, yang merupakan murid dari tokoh sufi besar Abi Al-Qasim Al-Qushairi. Dan dalam bidang hadis, Al-Ghazali belajar Sahih Bukhari kepada Abu Sahal Muhammad Ibnu Ahmad Al-Hifsi Al-Marwazi dan Sunnah Abi Dawud kepada Abul Fath Al-Hakimi At-Tusi. Ia juga berguru kepada beberapa ahli hadis lainnya seperti Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Hawari, Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, dan ulama-ulama besar lainnya.
Di puncak karirnya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Beliau merasa hampa dan kehilangan keikhlasan dalam mencari kebenaran. Maka ia memutuskan meninggalkan Baghdad dan mengasingkan diri ke Syam selama 10 tahun untuk mencari kebenaran hidup. Setelah mengalami berbagai perjalanan intelektual, Al-Ghazali sempat kembali selama 3 tahun di kampung halamannya di Tus. Di sana beliau membuka madrasah kecil dan membimbing murid-murid secara langsung, sekaligus menghidupkan majelis zikir. Ia juga sempat kembali mengajar di Nisabur sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri agar dapat fokus pada perjalanan spiritual hingga akhir hayatnya. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok ulama dan penulis yang sangat produktif. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang terdapat berbagai bidang keilmuan seperti tasawuf, logika, filsafat, tafsir, fikih, politik, dan ekonomi. Di antara karya Al-Ghazali yang paling populer adalah Ihya Ulumuddin, Mizan al-Amal, dan Al-Munqidh min al-Dalalah. Dalam bidang tasawuf, Al-Ghazali menulis buku Adab al-Sufiyah, Adab al-Din, Al-Ihya Ulum al-Din, Ayyuha al-Walad, Risalah al-Laduniyah, Al-Risalah al-Wadiyah, Fatihah al-Ulum, Qawaid al-Ashirah, dan lain sebagainya. Dalam bidang akidah, Al-Ghazali menulis buku Al-Iqtisad, Al-I'tiqad, Aqidah Ahl al-Sunnah, Al-Qasas al-Mustaqim, Kimia al-Sa'adah, dan sebagainya. Dalam bidang fikih, Al-Ghazali menulis buku Israr al-Hajj, Al-Mustafa fi al-Ilm al-Usul, dan Al-Wazir fi al-Furu. Pemikiran Al-Ghazali tentang Islam lebih banyak menggunakan tasawuf dalam mengembangkan pola rasa atau intuisi sebagai dasar pijakannya. Hal ini terlihat dari pola pemikirannya tentang tujuan agar tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam upayanya memperdalam filsafat, Al-Ghazali menulis Maqasid al-Falasifah, sebuah karya yang menjelaskan secara terstruktur pandangan para filsuf. Namun, semakin dalam ia mendalami, ia mulai mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam banyak pemikiran mereka, terutama yang terkait dengan metafisika dan konsep ketuhanan. Dari sinilah muncul karyanya yang terkenal Tahafut al-Falasifah, kebingungan para filsuf, sebagai kritik keras terhadap beberapa perspektif filsafat, terutama warisan Aristoteles dan para pengikutnya. Ihya Ulumuddin menjadi simbol pandangan Islam yang komprehensif. Kontribusi Imam Al-Ghazali hingga kini, pemikiran Al-Ghazali terus menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Di tengah zaman modern yang serba rasional dan material, pesan Al-Ghazali tentang keseimbangan antara akal, syariat, dan spiritualitas menjadi sangat relevan. Buku-bukunya diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan ajarannya diajarkan di pesantren, universitas, dan madrasah di seluruh dunia. Imam Al-Ghazali bukan hanya ulama, tetapi jembatan antara akal dan hati, antara ilmu dan iman. Beliau telah menghasilkan jejak pemikiran yang dalam dan abadi. Puncak perjalanan pencarian kebenaran terjadi pada tahun 1095 Masehi, ketika beliau mengalami krisis spiritual yang memaksanya meninggalkan dunia ilmu pengetahuan dan memilih hidup dalam uzlah pengasingan. Selama masa perenungan ini, Al-Ghazali menemukan bahwa kedamaian dan hakikat kebenaran hanya dicapai melalui penyucian hati, kedekatan dengan Allah, dan pengalaman spiritual tasawuf. Menurut saya, Imam Al-Ghazali kita perlu belajar dengan niat yang benar, bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi agar ilmu itu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Semasa hidupnya sampai sekarang, banyak orang yang mengagumi ilmu filsafat berlandaskan pada logika dan pemikiran. Banyak yang menganggap bahwa cerdas dalam hal akal saja sudah cukup. Namun menurut saya, hal itu tidaklah benar. Sebab jika hanya mengandalkan akal tanpa keimanan, manusia bisa saja lupa akan Tuhan dan agama. Pemikiran Al-Ghazali benar menurut saya, karena beliau tidak serta-merta menolak filsafat. Beliau terlebih dahulu mempelajari pemikiran para filsuf dengan menulis karangannya yang berjudul Maqasid al-Falasifah. Kemudian beliau mengkritik bagian-bagian yang dianggap keliru dan menuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Bagi saya, pemikiran ini sangat penting di zaman sekarang. Banyak di antara kita yang sibuk
menuntut ilmu, mencari ilmu, tetapi lupa menjaga hati dan keimanan. Padahal seharusnya ilmu mendekatkan kita kepada Allah. Pemikiran beliau mengingatkan bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Al-Ghazali menurut saya juga sangat istimewa. Isinya bukan hanya tentang hukum-hukum agama, tetapi juga bagaimana memperbaiki akhlak, hati, dan kehidupan sehari-hari supaya lebih baik. Saran saya 1. Perbaiki niat. Usahakan untuk dekat kepada Allah dan memperbaiki diri. 2. Terapkan ilmu pengetahuan. 3. Jangan hanya berfokus pada kegiatan duniawi. Bersihkan hati, karena disitulah terletak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa diambil, pertama, ilmu saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kejujuran dan kesucian hati. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa penyakit hati dapat merusak segalanya, bahkan dalam hal ibadah. Kedua, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa berpikir kritis itu penting, tetapi jangan sampai membuat kita meninggalkan keimanan. 3. Mencontoh Imam Al-Ghazali. Beliau tidak menghakimi dengan asal-asalan, tetapi beliau belajar terlebih dahulu. Sikap kita sebagai seorang muslim, kita juga harus menjaga hati, tidak sombong atas ilmu yang kita miliki, dan yang tak kalah penting, kita harus menyeimbangkan antara ibadah lahir dan batin.